Menurut data pemerintah Jepang, jumlah populasi terus turun selama 14 tahun berturut-turut. Jumlah warga asing di Jepang belakangan terus bertambah di saat jumlah penduduk Jepang sendiri sedang mengalami krisis. Menurut data pemerintah, sekitar 450 sekolah ditutup setiap tahunnya. Dan dalam rentang tahun 2002 sampai 2020, hampir 9.000 sekolah menutup pintu mereka untuk selamanya. Ini adalah grafik jumlah populasi Jepang dari tahun 1980 sampai 2022. Belakangan ini Jepang tengah dihadapkan pada fenomena rendahnya angka fertilitas. Nah, ironisnya, fenomena ini mulai berujung pada krisis populasi hingga menyebabkan banyaknya sekolah ditutup di negeri tersebut. Tutupnya banyak sekolah di Jepang hanya menjadi salah satu dampak dari penurunan fertilitas. Selain tutup sekolah, kira-kira fenomena penurunan fertilitas ini ada pengaruhnya nggak sih terhadap ekonomi? Lalu bagaimana dengan keadaan Indonesia? Apakah Indonesia juga berpotensi terkena masalah yang sama dengan Jepang? Nah, dalam rubrik Edu Corner hari ini, kita bakal membahas mengenai penyebab dan akibat menurunnya fertilitas di Jepang dan Indonesia, serta mengetahui upaya pemerintah dalam mengontrol angka fertilitas yang berkorelasi dengan kedua perekonomian negara ini. Namun sebelum membahas lebih jauh, EcoFriends sudah pada tahu belum sih apa itu fertilitas? Yuk kita bahas lebih dalam lagi di rubrik Edu Corner. Fertilitas atau kelahiran adalah komponen utama pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Fertilitas ini mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian pembangunan. Lalu bagaimana dengan tingkat fertilitas di Jepang? Fenomena yang terjadi di Jepang disebut dengan Shaushika, di mana terus menurunnya jumlah kelahiran hingga mencapai angka di bawah yang dibutuhkan untuk menjaga kestabilan populasi. Saat ini Jepang telah menjadi negara dengan jumlah kelahiran yang sedikit dan diiringi dengan tingginya jumlah usia lansia. Nah, lalu apa sih penyebab penurunan fertilitas di Jepang ini? Terdapat beberapa hal yang dapat memicu terjadinya fenomena ini, antara lain: yang pertama, banyaknya penduduk Jepang yang menunda pernikahan karena banyak perempuan yang lebih fokus terhadap karir mereka. Yang kedua, tingginya infertilitas atau gangguan kesuburan yang diakibatkan oleh usia menikah yang sudah cukup tua. Dan yang ketiga, tingginya tingkat perceraian, serta mahalnya biaya memiliki anak juga menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan jumlah kelahiran di Jepang. Dari tadi kita bahas mengenai fertilitas terus nih, tapi EcoFriends tahu gak sih dampak negatif terhadap ekonomi dari menurunnya fertilitas di Jepang ini? Mari aku kasih tahu. Yang pertama, Jepang menjadi kekurangan tenaga kerja. Hal ini mendorong Jepang untuk mencari tenaga kerja dari luar negeri sebagai jalan keluar untuk mengatasi kebutuhan tenaga kerja dalam negeri yang berkurang. Kedua, menghambat potensi pertumbuhan ekonomi dengan potensi kerugian sekitar 0,5% sampai 0,7% per tahun. Menurut Galton dan Juro, penuaan populasi atau peningkatan proporsi penduduk tua dapat menghambat potensi pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang terakhir, dengan minimnya usia produktif, maka berpotensi menyebabkan tingginya rasio ketergantungan. Fenomena Shaushika yang terjadi di Jepang membuat kestabilan populasi penduduk usia tua lebih mendominasi dibanding dengan populasi usia produktifnya. Cukup serius juga kan dampak fertilitas ini? Namun sebenarnya pemerintah Jepang ini gak tinggal diam dalam menanggapi masalah ini, EcoFriends. Yuk kita lihat apa aja sih upaya pemerintah Jepang dalam meningkatkan angka fertilitas di negaranya. Yang pertama yaitu dukungan dana pernikahan. Sejak tahun 2018, pemerintah daerah di Jepang memberikan subsidi dana pernikahan bagi pasangan muda di bawah umur 34 tahun. Yang kedua, pemerintah juga memberikan dukungan dana untuk keperluan program kehamilan seperti perawatan vitro fertilization dan micro fertilization. Kemudian, menambah fasilitas penitipan anak. Hal ini bertujuan agar para orang tua tidak perlu khawatir mereka tidak bisa menjaga anaknya dengan baik, karena sekarang sudah banyak fasilitas penitipan anak. Dan terakhir, pemerintah memberikan bantuan dana melahirkan dan dana tunjangan anak.
Nah, tadi kan kita udah bahas banyak nih mengenai turunnya angka fertilitas di Jepang. Lantas, gimana sih fertilitas di negara kita sendiri? Menurunnya fertilitas di Indonesia ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa hal nih EcoFriends. Di antaranya, yang pertama, adanya program keluarga berencana menyebabkan tingkat pemakaian alat kontrasepsi di Indonesia meningkat dari 57% pada tahun 1997 menjadi 61,4% pada 2007. Kemudian yang kedua, naiknya taraf pendidikan masyarakat. Wanita yang mendapatkan pendidikan lebih tinggi cenderung menunda perkawinan dan memiliki jumlah anak yang lebih sedikit. Dan yang terakhir, urbanisasi. Masyarakat di perkotaan menyadari tingginya tekanan sosial dan biaya hidup mendorong masyarakat kota untuk punya anak lebih banyak. Jika tadi di Jepang turunnya fertilitas mempunyai dampak negatif terhadap ekonomi, lantas angka fertilitas di Indonesia sekarang ini punya dampak kayak gimana sih terhadap ekonomi? Nah, sebenarnya walaupun fertilitas di Indonesia lagi ngalamin penurunan, tapi presentase ini masih bisa dikatakan optimal. Karena dari tahun 2010 sampai 2030, jumlah penduduk usia produktif masih mendominasi. Namun nanti, setelah tahun 2030, jumlah usia non-produktif akan semakin tinggi dan akan berakibat pada naiknya resiko ketergantungan. Sekarang, Indonesia cenderung sedang mengalami penurunan fertilitas. Dan sama halnya dengan negara lain, pemerintah juga sedang mengupayakan bagaimana agar tingkat fertilitas itu dalam keadaan seimbang. Yuk, simak apa aja sih yang bisa dilakukan pemerintah dalam mengupayakan hal ini. Yang pertama, kebijakan penerapan program KB. Meskipun KB ini menyebabkan angka fertilitas menjadi rendah, namun program KB juga diperlukan dikala fertilitas mengalami peningkatan. Sehingga kebijakan ini bisa digunakan sebagai penyeimbangan angka fertilitas berdasarkan tren yang telah terjadi. Yang kedua, meregulasi peraturan usia minimum pernikahan. Regulasi ini bertujuan agar Indonesia bisa meminimalkan angka pernikahan dini. Sehingga secara tidak langsung, aturan ini dapat menunda perkawinan. Yang ketiga, peningkatan akses layanan kesehatan. Dengan semakin baiknya akses terhadap informasi dan layanan kesehatan, meliputi layanan kesehatan reproduksi, layanan prenatal, dan perawatan kehamilan, dan layanan postpartum. Jepang dan Indonesia mengalami fenomena penurunan angka fertilitas. Negara Jepang telah berada pada akhir bonus demografi, sehingga pemerintah Jepang terus berupaya untuk mendorong tingkat fertilitas meningkat agar jumlah usia produktif terus meningkat. Namun, di Indonesia, rasio ketergantungan dan dampak dari penurunan fertilitas ini tidak terlalu besar. Karena untuk sekarang, jumlah penduduk usia produktif dan non-produktif masih dalam proporsi yang optimal. Demikian sedikit gambaran dan informasi yang kami sampaikan mengenai fertilitas dan dampaknya terhadap suatu negara. EcoFriends bisa menggali lebih lanjut mengenai isu ini dari berbagai sumber manapun untuk semakin menambah wawasan EcoFriends kalian. EcoFriends juga bisa mengakses kajian mengenai fertilitas melalui link di bawah ini. Cukup sekian, dan kami, tim Edu Corner, pamit undur diri. Bye-bye!